Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dan teman-teman. Hari ini kelompok kami dari Pemodelan Sistem akan mempresentasikan tentang Competitive Dynamics. Yang pertama, kelompok 5, beranggotakan saya, Fahri, Gionaldi, Patrick, dan Vincent Juanda. Yang pertama, pada pendahuluannya, pengertiannya, model adalah penggambaran dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari suatu kondisi tertentu. Sedangkan sistem adalah suatu kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, pemodelan sistem sendiri adalah suatu bentuk simplifikasi dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks yang bertujuan untuk memudahkan pengertian dari informasi yang diperlukan. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan dari pemodelan yaitu untuk menentukan tujuan dan fungsi utama dari sebuah sistem, lalu untuk memahami karakteristik atau sifat dari pemodelan sistem yang akan digunakan, lalu untuk menentukan model sistem apa yang akan dipakai dalam membangun sebuah sistem tersebut, dan juga mempermudah kita dalam menggaji kebutuhan user dalam membangun sebuah model sistem. Jadi FanSim sendiri ini itu merupakan suatu perangkat pembedahan visual yang memperbolehkan kita untuk melakukan konseptualisasi, analisis, dan optimasi sistem dinamis. Kemudian FanSim yang kami gunakan itu merupakan FanSim PLE atau FanSim Personal Learning Edition, di mana FanSim itu merupakan konfigurasi dari FanSim yang telah dirancang untuk membuat pengguna lebih mudah untuk mempelajari sistem dinamik. FanSim ini sendiri itu juga menawarkan suatu cara yang sangat fleksibel dan sederhana dalam membangun sebuah model simulasi dari diagram simpel kasual atau loop diagram. Next. The growth of a model. Artinya itu merupakan representasi dari mekanisme pertumbuhan dan rencana untuk produk itu sendiri. Di mana membantu memperkirakan berapa banyak pertumbuhan yang diharapkan selama periode waktu tertentu. Next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cerita pemodelan sistem kami. Sistem yang diberikan yaitu mengenai competitive dynamic. Nah, proses di sini adalah proses yang dilakukan di sini adalah proses menghasilkan persamaan atau bisa dibilang equation. Nah, kita tuh membutuhkan subscript dari FanSim Professional dan DSS, yaitu Decision Support System. Pembangunan model ini itu terdiri dari lebih dari 2 sektor produksi yang akan saya jelaskan habis ini. Ada us dan ada them. Next. Bisa dilihat di sini ada model FanSim kami. Nah, pada FanSim ini dibutuhkan sebuah sistem lagi atau sebuah aplikasi, yaitu FanSim Professional dan DSS, sehingga kami tidak mempunyai aplikasi tersebut dan kami tidak dapat mensimulasikannya. Sehingga kelompok kami akan menjelaskan mengenai pembahasan model pada FanSim ini dan permasalahannya. Untuk langkah awalnya, pada model ini tidak bisa disimulasikan secara langsung. Pertama, dikarenakan tadi tidak ada aplikasinya, yaitu FanSim Professional. Dan yang kedua, dibutuhkannya desain ulang atau pengaturan ulang pada equation atau variabel yang ditambahkan. Untuk langkah awal di model ini ditambahkan subscript baru, yaitu sebuah produser. Ada produser yang dem dan ada produser yang us. Nah, lalu pengguna harus memilih select total orders, replacement orders, dan new orders, menambahkan subscript kepada variabel yang ada. Jadi subscript yang tadi us dan subscript yang dem akan ditambahkan kepada pemilihan select dari total orders, replacement order, dan new order. Nah, dengan model yang sudah termodifikasi dengan penambahan tadi subscript-nya, model ini hampir bisa berfungsi. Namun ada dua hal yang bermasalah pada hal ini. Yang pertama pada production dan yang kedua pada order receive. Nah, consumption sector memiliki output, bisa dilihat di bawah kiri ada consumption sector memiliki output, yaitu adalah order receive. Namun consumption sector ini tidak memiliki sebuah subscript karena hal variabel tidak dapat disubscript, tidak dapat dilakukan proses subscript. Equation ini harus dispesifikasi dengan bagaimana sebuah pemesanan dibagi kedua produsen yang ada. Nah, pada model ini dilakukan sebuah asumsi, yaitu pada saat order diterima, total order yang dimasuk akan dibagi dua, kepada produksi yang us dan kepada produksi yang dem. Nah, pada equation yang lama, which is yang si order receive ini, hal ini tidak mengakibatkan error pada unit checking. Namun, ada satu masalah yang muncul,
yaitu equation ini menghasilkan kelebihan informasi sales dari yang sudah ada. Jadi ketika dimasukkan di simulasi, ketika dilakukan proses simulasi, kemunculan error ini yaitu adalah ketika hasil salesnya melebihi dari yang harusnya sudah ada. Nah, pada hal lain, total shipments yang awalnya dengan production, yang awalnya sama dengan production, namun equation-nya itu adalah menjadi total shipments sama dengan production dalam kurung kotak, yaitu producer. Hal ini tidak valid dikarenakan fansim mengatakan error dari aplikasi fansim itu sendiri. Nah, dikarenakan hal itu, adanya lebih dari satu produsen, equation akan diganti jadi total shipments sama dengan sum dalam kurung production dikali produser tanda seru. Nah, equation ini menandakan bahwa total shipments adalah penjumlahan production untuk setiap produsen. Tanda seru ini juga digunakan untuk menandakan subscript yang ditambahkan, karena subscript-nya tadi kan ada dua, ada yang sum sama yang dem. Simulasinya menghasilkan hasil next. Nah, simulasinya menjadi yang ini, sama total shipment sama dengan sum dalam kurung production dan produser. Nah, tadi yang tanda seru ini buat menandakan si subscript-nya bahwa ada dua tadi kan. Bisa dilihat di sini, hasil equation-nya sama seperti simulasi sebelumnya yang sudah ada, namun dengan skala yang berbeda. Nah, yang bisa dilihat dari ini adalah berbeda pada sektor produksinya. Karena tadi sektor produksi ada dua, yang dari yang awalnya tadi cuma satu, menghasilkan bahwa masing-masing sektor produksi memiliki dari 50% dari hasil produksi. Jika hasil yang saat disimulasikan berbeda pada dua sektor produksi, harus ada tes ulang yang dilakukan jikalau ada berbeda. Nah, untuk langkah berikutnya, dilakukan pengaturan kapasitas pada satu production, yaitu pada US, dicoba diatur dengan bagian US-nya. Dilakukan pengaturan pada time to adjust capacity US, diubah angkanya menjadi 2 variabelnya. Next. Nah, hasilnya menjadi ini. Seperti yang bisa dilihat di tabel ini, saat melakukan simulasi ini, dapat dilihat bahwa transisi yang lebih lancar terjadi dengan capacity overshoot yang lebih rendah. Jadi, dikarenakan tadi kita mengubah si time to adjust capacity menjadi angkanya menjadi 2, nah, transisinya terlihat dari grafiknya lebih lancar daripada yang sebelumnya. Dan juga capacity overshoot yang lebih rendah yang dapat dihasilkan oleh simulasi ini. Nah, pada grafik ini, proses pertumbuhannya tertunda, namun perbedaan pada final capacity level hampir tidak ada. Pada grafik di atas, perubahan yang terhadap produsen US yang diubah. Namun, dicoba lagi untuk simulasi berikutnya, yaitu pada produsen DEM yang diubah. Next. Nah, pada simulasi yang terakhir ini, timing tidak terlalu terlihat perbedaannya, namun dapat terlihat pengurangan kapasitas pada akhirnya. Konklusi dari hal ini semua bisa dilihat pada model ini bahwa perubahan kecil dapat berdampak pada hasil akhirnya. Dan juga perubahan hasil akhir ini diakibatkan adanya permasalahan pada behavioral model tersebut. Yang dari awal tadi ada yang model ini bisa berjalan, tidak bisa disimulasi, lalu ada diubah dengan penambahan tadi produsen, ada yang dem dan as, dan pada itu disimulasi lagi untuk pengaturan time to adjust capacity menjadi 2 dari yang US dan yang DEM, sehingga menghasilkan outcome dan perubahan-perubahan pada grafik yang berbeda. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan.